Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga hari Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita masing-masing kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita hanyalah berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Bapak Ibu, sebelum kita memulai perenungan kita mengenai firman Tuhan, baiklah masing-masing kita akan berdoa bersama-sama untuk memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, jika sampai detik ini Tuhan kami masih boleh memperoleh kesehatan Tuhan, semuanya itu karena kasih karunia dan kebaikan hati-Mu saja ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau mulai akan kami, biarlah Kau mau sucikan kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi murid-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Dan biarlah firman-Mu inilah Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pertolongan-Mu saja ya Allah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami untuk menjadi pelita bagi kaki kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 37 ayat 25 dan 28a. Mazmur 37 ayat 25 dan 28a. Mari kita sama-sama membacanya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 28a, Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 453 ayat 1 sampai dengan 3. Kawan yang sejati bagi kita yang lemah,
cobaan, kacau balau hidupmu. Jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama merenungkan firman yang kita baca hari ini, yang kita ambil tadi di dalam Mazmur 37 ayat 25 dan 28a. Perenungan hari ini saya memberi judul Tidak Pernah Ditinggalkan. Dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 28 disebutkan bahwa dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Ada saat di mana kita mengalami masa-masa sulit. Banyak sekali dalam kehidupan kita mengalami masa-masa sulit. Salah satu contohnya misalnya adalah bagaimana penderitaan seorang istri yang dikhianati oleh suaminya yang berselingkuh dengan wanita yang lain, atau masa-masa sulit di mana seorang orang tua yang sudah ditinggalkan anaknya pergi bekerja atau berpisah setelah mereka menikah dan berkeluarga, atau saat-saat sulit di dalam pekerjaan kita, bagaimana teman-teman seperjuangan kita mengkhianati kita. Itu adalah masa-masa sulit, dan di saat-saat itu seringkali kita merasa bahwa kita tidak punya teman, kita sendiri dan berjuang sendiri, dan ini semua bisa terjadi pada semua orang dan tidak mengenal usia. Bahkan anak yang masih muda pun seringkali merasa mengalami beberapa kecewaan karena kegagalan, kesedihan, tidak memiliki teman di tengah-tengah pandemi seperti ini, di mana mereka harus tetap tinggal di rumah. Itu merupakan masa-masa sulit. Dan kadang-kadang ini yang menyebabkan kita sering berpikir bahwa apakah Tuhan meninggalkan saya seorang diri? Apakah Tuhan tidak peduli lagi dengan saya? Mari kita belajar bagaimana kita mengatasi masa-masa sulit yang pasti terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mengatasi masa-masa sulit yang akan terjadi atau sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kita akan belajar bersama-sama. Poin pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Kekristenan adalah menyangkut hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena itu adalah kunci kekuatan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Daud katakan bahwa dia merasa tenang sebab dia tahu bahwa Allah adalah keselamatan hidupnya. Dan di dalam Yesaya 55 ayat 6 disebutkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuinya, berserulah selama ia dekat, dan nyatakanlah setiap masalah dan pergumulanmu serta beban serta keluh kesahmu kepadanya.
Dalam firman Tuhan di Mazmur 62 dan Yesaya 55 ayat 6 ini menyebutkan bahwa betapa pentingnya kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah hubungan pribadi dengan Tuhan itu? Hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah kita mempunyai waktu khusus dengan Tuhan, menyediakan waktu khusus dengan Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Dan biasanya orang menyebutnya adalah saat teduh. Pentingnya saat teduh ini adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan, ketenangan saat kita menghadapi setiap persoalan hidup kita. Poin yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi setiap masalah yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah pegang janji dan firman Tuhan. Justru yang menyebabkan kita berpikir bahwa Allah meninggalkan kita adalah diri kita sendiri. Kecenderungan manusia adalah jika memiliki masalah berusaha untuk bekerja dan berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Di dalam firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4 menyatakan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dalam Mazmur 94 ayat 14, kita selalu harus memegang setiap janji-janji Tuhan ini, karena ini adalah menjadi kekuatan baru buat kita. Bahkan di perjanjian baru menegaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita yatim piatu. Tuhan menyediakan penolong bagi kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16-18 menyebutkan bahwa Tuhan akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong. Penolong itu adalah roh kebenaran yang menyertai kita. Karena kita hidup di dunia yang tidak mengenal akan kebenaran Allah. Roh itulah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu, sekarang kita boleh yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, asal kita betul-betul mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki saat teduh pribadi dengan Tuhan, dan selalu memegang janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mempersembahkan ucapan syukur kita atas segala kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita akan menyanyikan dalam Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 3. Besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari impitan Ia bebaskan umatnya, habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Bapak Ibu, marilah kita mengambil waktu untuk berdoa. Kita akan sama-sama bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapak bahwa Engkau memberikan janji kepada kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di saat sesulit apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan,
Engkau sudah tahu setiap rencana-rencana yang ada Tuhan. Engkau yang ada di depan kami, Engkau yang mendahului kami Tuhan. Engkau sungguh memegang kami di dalam tangan kanan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu mencintai dan mengasihi kami Tuhan, melebihi dari siapapun Tuhan. Kami mau pegang janji-Mu Tuhan, kami boleh percaya Bapa bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan, milik-Mu yang sungguh sangat berharga Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah Bapa melalui firman ini Tuhan kami boleh belajar semakin mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini Tuhan, kepadamulah kekuatan kami dan perlindungan kami. Kami memohon selalu penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau Tuhan bersyafaat bersama Tuhan, kami mau Engkau yang selalu menjagai kami, menjagai seluruh kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Setiap pergumulan kami, Engkau yang akan tolong kami Tuhan, seperti janji-Mu dalam setiap firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau yang akan menjadi penolong kami, dan Engkau-lah yang akan berjalan bersama kami ya Bapa. Kami teringat untuk pergumulan bangsa ini Tuhan, dalam persiapan untuk pemberian vaksin Tuhan, kami mau Engkau turut campur Tuhan dalam proses ini ya Bapa, dan biarlah hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Begitu juga untuk setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah Tuhan, biarlah itu semua boleh membawa dampak yang baik Tuhan buat masyarakat Indonesia. Kami juga mau berdoa buat setiap pergumulan sahabat-sahabat kami, baik itu pergumulan dalam mencari pekerjaan, pergumulan dalam mencari pasangan hidup Tuhan, pergumulan dalam kesehatan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, mencari kehendak-Mu saja Tuhan, karena apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami ini Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan, karena Engkau sudah memiliki rencana dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang sudah kami rencanakan Tuhan, dan ke depan ini dalam perencanaan kami untuk membangun gereja kami, membangun lapangan parkir Tuhan, kami mohon Kau yang tolong turut campur atau semuanya ya Bapa. Begitu juga untuk pergumulan gereja kami di tengah-tengah lingkungan masyarakat di Mulyosari ini Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah mereka ya Bapa, dan biarlah kami boleh menjadi kesaksian Tuhan bagi kasih Kristus Tuhan yang boleh mengalir kepada mereka ya Bapa. Bapa, kami sungguh berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segalanya. Kami mau menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Kau mau berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, biarlah Kau mau pakai untuk segala pekerjaan tangan-Mu Tuhan, dan berkati setiap orang yang boleh bekerja mengelola keuangan dalam persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah hanya kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga hari ini, kita sama-sama memuji Kidung Jemaat 237 ayat 1 sampai dengan 2.
Bapak Ibu, mari kita menerima berkat dari Tuhan dan biarlah kita boleh menjalani hari-hari kita ke depan dalam penyertaan Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera Allah Bapa serta penyertaan Allah Roh Kudus memberi kita kekuatan dalam melangkah ke depan. Amin.